I feel like everybody is a fakeness. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't no place, so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Hai Sobat Klonime, balik lagi nih ketemu Yui. Gimana chapter 1 sampai dengan chapter 3? Seru kan? Kalau gitu, Yui lanjutkan kembali manhwa yang berjudul Setelah 10 tahun menebang kayu bakar,
para wanita immortal seabadi memohon satu demi satu untuk menjadi muridku. Tapi kali ini Yui akan ceritakan lebih spesial karena dengan durasi yang lebih panjang ya sob. Karena Yui akan langsung ceritakan lanjutannya dari chapter 4 sampai dengan chapter 5. Kopi hangat siap diseruput nih sobat. Sebelum kopinya dingin, yuk kita langsung on the story. Terlihat sangat jelas, hutan di puncak pegunungan Qingluan pagi hari ini sangat cerah. Dan cerita sebelumnya diketahui jika Master Bai bertanya kepada Su. Dan kini, lagi-lagi Master Bai bertanya namun sambil teriak. Su, kau benar-benar telah membaca setengah halaman hanya dalam satu malam? Tanya Master Bai dengan teriakan membuat raungan alam sekitarnya bergema. Mendengar pertanyaan gurunya itu sambil berteriak, Su pun menggigil ketakutan sambil menjawab, Maaf Guru Bai, jika Su telah mengecewakanmu. Namun dengan sambil bertolak pinggang, melihat Su yang tampak ketakutan, Master Bai kemudian tersenyum sambil berkata bahwa Su justru telah salah paham dengannya. Karena sebaliknya, Master Bai tidaklah kecewa dengan Su, melainkan justru Master Bai sedikit terkejut. Bagaimana Su dapat membaca kitab yang diberikannya lebih dari setengah halaman, bahkan hanya dalam satu malam saja. Kemudian Master Bai menjelaskan kepada Su, dirinya selama ini berpikir bahwa Su kiranya hanya bisa mengerti sedikit isi dari kitab yang diberikan olehnya. Ungkap Master Bai pada Su sambil tersenyum. Mendengar akan hal yang dikatakan oleh gurunya, Su kembali mengatakan kepada gurunya itu, apakah selama ini Master Bai hanya menganggap Su Liyue sebagai seorang gadis yang polos dan terlihat bodoh? Gitu Master. Namun pernyataan Su itu langsung disangkal oleh Bai karena sebenarnya Master Bai mengatakan kejujuran kepada Su bahwa ia benar-benar terkejut dengan kemampuan Su. Mendengar pujian akan seorang guru kepadanya, Su tiba-tiba saja terdiam dengan wajah polosnya, dan ia kembali terpaku menatap Master Bai. Di tengah lamunannya itu, Su kemudian mendengarkan Master Bai mengucapkan sesuatu, di mana Master Bai tidak menyangka bahwa kitab hasil koleksi jimat serta run yang diberikan pada Su dapat dibaca oleh Su lagi-lagi lebih dari setengah halaman hanya dalam satu malam. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba Master Bai mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dan ia menyerahkan benda tersebut yang kemudian diserahkan kepada Su sambil berkata bahwa meskipun pengetahuan tentang run dan segel sangatlah penting, namun kembali ia mengingatkan kepada Su agar dirinya tidak harus terburu-buru. Di mana benda tersebut yang diberikan kepada Su adalah sebuah token khusus dari Master Bai, agar Su dapat pergi ke perpustakaan Akademi Qinghong untuk mempelajari kitab dan memilih latihan lainnya secara mendalam. Setelah Su menerima sebuah token yang diberikan oleh gurunya, Master Bai kemudian berkata kepada Su, di mana setiap token memiliki tingkatan yang berbeda-beda, yang mana Su juga dapat meningkatkan level token yang dimiliki untuk mempelajari tingkat level token yang lebih tinggi bahkan rahasia. Sambil memegangi dan memandangi token yang berada di tangannya itu, Su juga penasaran dan kembali bertanya kepada Master Bai, bagaimana cara yang harusnya ia lakukan sebagai murid untuk dapat meningkatkan level token miliknya itu. Mendengar pertanyaan dari muridnya, Master Bai kemudian menjelaskan cara tersebut. Su, kamu harus tahu bahwa salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan setiap tugas yang aku berikan dalam bentuk tidak menentu dari daerah pegunungan puncak yang berada tepat di depan akademi sana. Kamu harus pahami itu ya Su. Itulah ujar kata Master Bai. Sementara persyaratan selanjutnya yang diberikan oleh Master Bai yaitu Su yang sebagai murid diharuskan menyelesaikan setiap tugas, kemudian ikut serta berpartisipasi dalam setiap ujian murid yang diadakan. Itulah kedua poin penting yang disampaikan Master Bai kepada Su. Setelah mendengar dan mengetahui setiap langkah yang disampaikan gurunya itu,
Su kini mengetahui bagaimana ia dapat memulai setiap tahap tersebut. Dan Su sebagai murid yang teladan, ia juga berterima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Master Bai. Namun di balik sikap patuh Su sebagai murid tunggal Master Bai, Su dalam hati sebaliknya berkata, ia tampak membandingkan antara kitab atau token yang telah diberikan gurunya itu, manakah yang menurutnya paling berharga untuk masa belajarnya dan membuat dirinya menjadi lebih hebat. Dan Su juga kembali membayangkan bagaimana dirinya itu bisa lebih berharga dan mengetahui akan dirinya yang telah menjadi immortal selama lebih dari puluhan ribu tahun, tidak memiliki kekurangan apapun, dan menganggap bahwa token tersebut hanyalah sampah rongsokan saja. Sementara dalam pikirannya yang angkuh tersebut, ia kembali berimajinasi dan membayangkan bahwa dirinya tidak membutuhkan pelajaran lainnya. Karena bagi Su, sebuah kitab biru pembelajaran yang diberikan oleh Master Bai sebelumnya sangatlah lebih berharga serta cukup untuknya mempelajari ilmu yang terkandung, layaknya sebuah cheat dalam sebuah game bernilai seumur hidup. Dan ketika begitu senang dengan imajinasi serta angan-angan Su sambil mengelus buku di pipinya, tiba-tiba Su memperhatikan sikap aneh Master Bai yang berada di hadapannya. Dirinya tampak aneh melihat sikap gurunya itu sambil bertanya, ada apa dengan Master Bai sebenarnya sih? Kok kelihatan aneh ya? Sontak saja dari kejauhan terdengar sebuah suara yang menyebutkan nama Su hingga membuatnya menoleh. Suara tersebut menyampaikan kepada Su yang sebagai murid puncak Gunung Qingluan harus segera menghampiri mereka dan bersiap menerima hukumannya. Mendengar akan keributan di pekarangan milik rumahnya, tentu saja Master Bai kemudian bergegas menghampiri arah dari suara tersebut datang. Namun, ketika Master Bai bergegas menuju ke arah suara tersebut, tampak Su menjelaskan kepada gurunya bahwa suara itu sepertinya adalah para bajingan yang telah datang mencurigakan ke Qingluan malam tadi dan sudah diberinya pelajaran. Sambil dengan sedikit canggung di belakang Master Bai, Su yang salah tingkah berkata atas apa yang dilakukannya semalam adalah karena dirinya tidak dapat menahan diri, dan ia khawatir jika membiarkan mereka maka akan menimbulkan masalah. Mendengar akan kegelisahan yang disampaikan muridnya itu, Master Bai kemudian menoleh ke arah Su dan berkata bahwa Su tidak perlu risau ataupun khawatir. Master Bai menyampaikan kepada Su agar serahkan masalah tersebut kepada gurunya, dan Su diharuskan memperhatikan dirinya untuk menghadapi masalah ini sebagai pelajaran. Kemudian di hadapan sebuah portal cahaya biru Qingluan, Master Bai bergegas masuk ke dalam portal sambil mengajak Su untuk melihat dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Su pun mengiyakan serta mengikuti langkah gurunya tersebut ke dalam portal. Dan terlihat dari sisi lain di luar portal Qingluan, terdapat 6 orang yang sedang melayang di atas udara dengan kekuatan mereka, sambil memimpin segerombolan banyak orang yang berbaris, tengah menanti Master Bai dan Su Liyue keluar dari portal. Terlihat juga dari bayang-bayang cahaya pintu portal tersebut, sosok Master Bai serta Su yang akan segera tiba keluar dari portal. Namun sesampainya mereka berdua keluar dari portal tersebut, Su tampak memperhatikan gurunya itu yang tengah bersikap berbeda sambil memandang orang yang berkumpul di hadapannya dengan meletakkan kampak miliknya di atas pundak. Ternyata kedatangan mereka berdua disambut dengan ketus oleh 2 orang yang berasal dari aula penegak hukum yang tengah mendapatkan laporan di mana kedua orang penegak hukum tersebut menyampaikan bahwa Su Liyue yang berasal dari Departemen Runic Seal telah mengabaikan aturan dari akademi. Kedua orang tersebut juga mengatakan di depan semua orang bahwa Su dengan sengaja telah jahat menyakiti siswa lainnya, di mana pernyataan tersebut telah disampaikan oleh salah satu perwakilan aula penegak hukum yang bernama Song Lang dari ranah
periode integration. Bahkan dengan tubuh melayang di udara, kedua orang tersebut berkata kepada Master Bai bahwa ia harus menghormati peraturan dari akademi serta harus segera menyerahkan Su kepada mereka. Sambil mendengar perkataan kedua orang tersebut, Master Bai yang berada di sebelah Su muridnya sampai tampak santai saja. Justru dengan candaan dirinya sambil berkata kepada mereka bahwa pertunjukan besar semalam sangatlah seru. Kalian tahu tidak sih? Semalam itu adalah ajang pertunjukan yang seru antara Su dengan kedua orang tersebut. Kemudian setelah menyampaikan perkataan tersebut, Master Bai dan Su bergegas bergerak ke arah mereka sambil terus disoraki dengan ramai oleh orang-orang yang berada di hadapan mereka. Sementara salah satu penegak hukum senior yang bernama Zhao Cheng tengah menyatakan kembali kepada Su Liyue sambil menunjukkan sebuah segel perintah penahanan kepada Su bahwa Su telah bersalah dan harus segera ikut bersama mereka. Mendengar pernyataan akan fitnah tersebut, tiba-tiba kampak milik Master Bai diletakkan hingga menancap ke tanah. Dirinya mengatakan dengan santai kepada kedua penegak hukum tersebut agar tidak seenaknya terburu-buru dan gegabah dalam mengambil keputusan. Kemudian Master Bai di bawah sana memanggil seseorang yang juga melayang di atas langit, tengah sambil bersembunyi di balik kedua orang tersebut. Lalu dengan tatapan mata yang tajam ke arah orang itu, Master Bai mengatakan dengan lantang dan tegas bahwa ia ingin mengetahui dua siswa yang berasal dari Departemen Bistaming yang datang ke puncak King Luan tengah malam dan membuat masalah. Sambil siswa senior tersebut disudutkan oleh kedua orang dari penegak hukum, dirinya tampak terkejut ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah ia kembali diberikan pertanyaan oleh Master Bai dari bawah, bagaimana kondisi penanganan kedua siswa tersebut saat ini. Mendengar akan pertanyaan yang disampaikan oleh Master Bai, tentu saja Xiang Sheng berkilah dan tak berkata jujur. Dirinya mengatakan bahwa kedua siswa tersebut tidak sengaja datang ke King Luan dan mereka berdua tidak bermaksud jahat sedikit pun. Dan bahkan kedua siswa tersebut telah ia hukum secara berat. Itulah kilahan dari Xiang Sheng, di mana ia berbohong untuk menutupi kesalahannya. Mendengar ocehan dari seorang siswa yang jelas bohong di hadapannya, tentu saja Master Bai kembali berkata dan bertanya kepada Xiang Sheng. Dengan tatapan tajamnya Master Bai bertanya, "Benarkah mereka datang ke sini tidak sengaja?" "Bocah?" Itulah kata Master Bai. Kemudian sambil menoleh ke arah menuju kembali ke portal, Master Bai mengatakan bahwa kalau begitu, muridnya yang bernama Su tersebut juga tidaklah sengaja melukai mereka, sehingga orang-orang dari aula penegak hukum tidak perlu repot-repot untuk datang, karena masalah tersebut dapat ia tangani sendiri. Namun, ketika Master Bai dan Su Liyue menuju ke arah portal, lantas saja Xiang Sheng kembali mengancamnya dan berkata, "Berhenti kalian berdua. Aula penegak hukum telah datang dan menyatakan bahwa muridmu yang bernama Su Liyue telah bersalah. Dan jika kau bersikeras menghindar dan menganggap semua ini selesai, maka tentu saja masalah ini akan memperburuk keadaanmu." Itulah ancaman yang dilancarkan oleh Xiang Sheng kepada Master Bai dan Su Liyue. Namun tiba-tiba saja Master Bai terhenti di depan portal. Dirinya kemudian menoleh dan menatap tajam siswa senior Xiang Sheng sambil mengeluarkan aura kekuatan misterius dan berkata, "Bocah, apakah kau mencoba mengajariku apa yang harus dilakukan? Dasar bau kencur." Melihat tatapan tajam serta aura menyeramkan yang terpancar, hal itu membuat Xiang Sheng merasa ketakutan. Ia gemetar sambil mengerenyitkan kedua giginya tersebut, tanpa sepatah kata pun dengan wajah pucat dan berkeringat gugup. Kemudian Xiang Sheng terlihat begitu ketakutan. Dengan keringat yang bercucuran di wajahnya saat itu,
ia hanya membuka mulut sambil menelan ludahnya. Namun, tiba-tiba saja dengan keangkuhannya, Xiangsheng yang tertekan malah kembali menggunakan cara licik. Dirinya dengan wajah kesal yang bodoh, kembali memprovokasi dua orang penegak hukum di hadapannya. Xiangsheng mengatakan, "Hei Senior Zhao Cheng dan Senior Songlang, kenapa kalian diam saja setelah menerima penghinaan itu dari Master Bai dan muridnya?" Xiangsheng kembali berkoar dan membuat fitnah bahwa Bai Luochen adalah seorang guru yang jahat. Dirinya telah beralibi serta menutupi kejahatan yang dilakukan muridnya, dan hal tersebut membuat Master Bai juga dinyatakan bersalah. Xiangsheng juga membesarkan fitnahnya kembali. Ia mengatakan kepada kedua orang penegak hukum tersebut untuk segera menangkap Su Liyue dan menghukumnya menggunakan cara yang positif. Mendengar ocehan dan sikap arogan seorang siswa yang memprovokasi penegak hukum, Bai Luochen tampak kesal dan menatap ke arah Xiangsheng dengan tajam. Bahkan ketika itu Su yang berada di sebelahnya juga ikut merasa kesal memandangi si bodoh yang telah memfitnahnya. Tiba-tiba saja, kedua orang dari penegak hukum tersebut langsung turun ke bawah hingga meretakkan tanah di sekitarnya. Kemudian salah satu dari penegak hukum tersebut mengatakan kepada Bai Luochen, "Siapapun orang-orang yang telah menentang penegak hukum harus mengetahui dan menyadari bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Ingat itu Bai Luochen." Mendengar ocehan bodoh dari orang di hadapannya, sambil tersenyum tenang Bai Luochen bertanya pada Songlang, "Apakah orang sepertimu telah berpikir bahwa kau benar-benar dapat mewakili aula penegak hukum?" Songlang. Itulah sanggahan dari Bai Luochen. Kembali mendengar apa yang dikatakan Bai Luochen, seorang penegak hukum satunya yang bernama Zhao Cheng berteriak. Ia mengatakan bahwa Bai Luochen telah lancang. "Lancang kau Bai Luochen, berani-beraninya kau mempermalukan orang-orang penegak hukum dengan ocehanmu itu." Kemudian Zhao Cheng juga menyampaikan dengan murka bahwa hari ini dirinya akan menangkap Bai Luochen beserta muridnya Su Liyue untuk diberikan hukuman oleh aula penegak hukum. Dan terlihat tiba-tiba Zhao Cheng mengeluarkan pedang dari sabuknya sambil melayang dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan Songlang, ia meminta bantuannya untuk menyerang Bai Luochen dan Su Liyue bersama-sama. Melihat kejadian panas tersebut di hadapannya, sontak saja hal itu membuat Xiangsheng begitu senang. Dirinya sambil berkata dalam hati, Bai Luochen, sungguh betapa kasihannya dirimu, karena kau telah begitu meremehkan orang-orang dari penegak hukum." Dan itu pun sebaliknya berlaku sebenarnya kepada Xiangsheng, di mana Xiangsheng terlalu meremehkan Bai Luochen. Bahkan Xiangsheng berkata dalam hatinya bahwa tidak seharusnya Bai Luochen berpikir dirinya adalah seorang guru yang jenius seperti 10 tahun yang lalu. Dan terlihat dengan cepatnya kedua orang dari aula penegak hukum akademi bekerja sama menghunuskan pedang mereka berdua ke arah Bai Luochen dan Su Liyue. Kembali dari kejauhan di atas langit, Xiangsheng kemudian berkata lagi dalam hati. Ia meremehkan Bai Luochen yang hanyalah seorang open light, telah berani-beraninya melawan orang dari penegak hukum. Sementara menunggu serangan datang ke arah mereka berdua, Bai Luochen terlihat tenang kemudian melemparkan tugas tersebut kepada muridnya yaitu Su. Ia mengatakan kepada Su bahwa ini adalah bagian dari pelatihannya semalam dan Su harus melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan gurunya itu. Mendengar tugas pertama yang diberikan gurunya itu dengan menepuk pundaknya, sambil merasa canggung dan gugup kepada gurunya, Su mengatakan, Baik Master Bai, Su mengerti dan tidak akan mengecewakanmu. Murid siap melaksanakan, itulah kata Su. Kemudian kedua orang penegak hukum itu menyerang ke arah Su. Sambil disaksikan oleh Master Bai di belakang Su dengan santainya, ia menyaksikan bagaimana muridnya itu akan menghadapi mereka.
dan sayatan sebilah pedang yang berwarna hijau datang ke arahnya. Namun dengan santainya, Su menghindari serangan itu dan kemudian berkata, "Apakah serangan kalian hanya itu saja?" "Itulah," kata Su, sambil meremehkan kedua orang dari penegak hukum. Di tengah usai hunusan pedang pertama telah melesat, kemudian Su dengan lincah tetap menghindari serangan kedua yang dilancarkan oleh Song Lang dengan pedang berselimut cahaya hijau yang sama. Dan terlihat dengan kecepatan yang tinggi dimilikinya, Su dengan mudahnya bisa menghindari kedua serangan tersebut. Namun sebaliknya, terlihat begitu jelas Song Lang yang menyerang Su tampak kesulitan. Serangan demi serangan tampak gencar dilakukan oleh kedua orang penegak hukum tersebut dengan gencarnya. Namun mereka berdua tampak keheranan bagaimana serangan mereka berdua tidak dapat mengenai Su sama sekali. Bahkan pedang yang dihunuskan ke arah Su dengan sangat mudahnya dapat Su hindari dan hanya mengenai sebongkah tanah hingga pecah. Kemudian setelah dapat menghindari serangan tersebut, Su yang dengan kondisi menggunakan aura kecepatannya menoleh ke belakang. Dirinya berhenti sejenak dan berkata, "Tidak heran mengapa Master Bai menguji diriku dengan tugas pertama seperti itu." "Itulah," kata Su. Dan kembali serangan dari pedang yang dihunuskan kedua orang tersebut tengah datang menghampiri ke arah Su dengan sangat cepat. Namun dirinya dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi begitu mudah dapat menghindari dan berkata dalam hati bahwa kedua orang tersebut sangatlah lemah, sehingga hal itu dipikir tak layak dilayani oleh gurunya. Sambil menghindari setiap serangan yang menghujaninya, Su tetap tampak tenang dan dengan mudahnya menghindari semua serangan tersebut. Bahkan dirinya sambil berpikir dalam hati juga tersenyum. Jika ia bisa terus dekat dan menyerap semua ilmu yang diberikan gurunya dengan baik, maka dirinya akan dapat dengan mudah untuk segera naik mencapai immortals kembali. Scene pun beralih, di mana kondisi sementara dari kejauhan tampak Song Lang yang terhenti menyerang kelelahan. Ia bergumam dalam hati akan apa yang dilihatnya. Bagaimana Su bisa menghindari semua serangan tersebut dan entah apa yang tengah ingin Su lakukan saat itu. Dilihatnya dengan jelas bahwa Su hanya seperti memasang sebuah kuda-kuda sambil mengangkat salah satu kakinya ke arah kepala Zhao Cheng. Sementara itu Song Lang juga memperhatikan sambil berkata dalam hatinya melihat Su bahwa gerakan Su saat itu seperti layaknya menciptakan sebuah karakter serangan. Song Lang pun juga terdiam dengan berkeringat tampak kelelahan. Dirinya memperhatikan Su yang bisa menciptakan karakter di tengah pertarungan. Sementara Song Lang mengetahui selama ini bahwa seorang Master Runic Shield sekalipun harus bersusah payah untuk menciptakan serangan seperti Su, haruslah menggunakan jimat dan keahlian khusus. Sementara di lain sisi, terlihat Zhao Cheng yang begitu bersusah payah dalam pertarungan. Dirinya yang begitu ambisi memikirkan sesuatu dalam benaknya. Ia dengan hati kesalnya mengatakan, apakah dirinya telah begitu diremehkan hanya oleh seorang gadis yang masih siswa. Dan ketika Zhao Cheng tengah menyerang kembali ke arah Su, di belakangnya Song Lang mengatakan kepadanya bahwa saat ini sebaiknya mereka menyerang menggunakan sebuah trik yang telah mereka berdua rencanakan sebelumnya. Setelah mendengar perkataan rekan di belakangnya, saat itu juga Zhao Cheng kembali menyerang Su, di mana Zhao Cheng menghunuskan pedang ke arah Su menggunakan pedang yang telah diselimuti aura cahaya hijau, namun sedikit berbeda. Ternyata serangan yang Zhao Cheng lancarkan pada Su adalah serangan bercahaya pedang hijau jarak jauh. Namun dengan sigap, Su lagi-lagi berhasil menghindar. Su lagi-lagi dirinya dapat menghindari serangan kilat hijau yang menghancurkan tanah di bawah kakinya. Dan ketika Su berada pada titik buta, di sanalah Su berkata
bahwa mereka berdua adalah orang yang licik, karena mereka berdua tengah berusaha mengapit dan menyerang Su tanpa membiarkan Su untuk mempersiapkan kekuatan miliknya dahulu. Muncullah sebuah kilatan pedang berwarna hijau berbentuk seekor naga yang telah dilancarkan oleh Songlang dari atas kepala Su. Sementara ketika serangan tersebut datang, Su yang dengan tenang hanya mengeluarkan sebuah cahaya biru dari dua jari tangannya. Kemudian terlihat sosok Su yang tengah mengeluarkan kilat berwarna biru dari jarinya itu. Dirinya yang juga dikelilingi kilat biru menyilaukan di sekitar tubuhnya mengatakan bahwa kalian berdua orang yang berasal dari aula penegak hukum tidaklah sebanding dan memiliki kekuatan lebih dari itu untuk mengalahkannya. Tanah di sekitar Su yang bergetar porak-poranda mengelilinginya, disebabkan oleh serangan Zhao Cheng yang menyerang Su dari bawah. Sementara Su yang segera diterkam naga hijau serangan Songlang tengah mengeluarkan cahaya biru yang berkilau di jarinya semakin membesar. Setelah kilatan cahaya jari Su telah siap, terlihat Su tengah membuat kilatan tersebut menjadi sebuah bola seukuran tangannya. Namun di lingkaran kecil di tangannya itu ternyata memiliki sebuah aura melingkar. Aura itu mengelilingi cahaya bola tersebut dengan kilatan cahaya yang lebih dahsyat, namun memiliki jangkauan serang yang lebih luas. Su kemudian mengarahkan lingkaran sihir kilat bola biru miliknya itu ke arah kedua serangan dari atas berbentuk naga hijau dan serangan dari bawah berbentuk tanah berwarna hijau, hingga menyebabkan sebuah ledakan hebat terpental ke bawah tanah. Karena efek dari ledakan yang begitu dahsyat, pantulan perlawanan jurus yang dilontarkan Su telah membuat seluruh area sekitar porak-poranda dan menghempaskan kedua orang dari penegak hukum di hadapannya. Bahkan terlihat kedua orang penegak hukum tersebut hanya bisa menahan besarnya hempasan angin yang disebabkan Su sambil menahan diri dengan menancapkan pedang mereka ke tanah. Dan terlihat dengan tubuh yang tergores luka di wajahnya, Songlang membuka matanya di tengah ledakan tersebut. Dirinya memastikan apakah serangan yang dilancarkannya itu telah berhasil mengenai Su. Namun ternyata Songlang dan Zhao Cheng tampak terkejut ketika melihat ke arah Su yang berada di hadapannya itu, di mana Su masih terlihat tetap berdiri tegak tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Bahkan terlihat sambil mengeluarkan dua buah kilatan bercahaya biru dari tangannya. Ternyata dengan satu jari miliknya saja, Su menunjukkan sebuah kilatan cahaya dari jurus miliknya itu, yang berbentuk seperti dua ekor burung hantu berapi biru dan berkata, "Kini adalah aku yang harus sedikit lebih serius." Itulah ujar Su, di mana Su mengatakan bahwa kini dirinya harus sedikit lebih serius. Kemudian kilatan cahaya biru yang berbentuk dua ekor burung itu dilancarkan untuk menyerang kedua orang penegak hukum di hadapannya dengan menggunakan serangan berkecepatan yang sangat tinggi. Melihat dua buah serangan tersebut yang begitu cepat, lantas kedua orang penegak hukum itu tidak bisa berkutik. Mereka tampak silau melihat kilatan cerah cahaya menyerang mereka dan membuat mereka terdiam ketakutan seperti membatu. Sementara dari sudut di luar pertarungan itu, tampak Bai Luochen tengah mengamati Su yang tengah bertarung dengan sebuah cahaya biru miliknya tersebut. Di depan portal itulah Master Bai sambil memegang dagu. Dirinya berasumsi dan berkata akan pertarungan Su yang diamatinya. Ia mengatakan dalam hatinya bahwa Su yang kini telah mengeluarkan jurus miliknya itu tampaknya adalah sebuah atribut dari elemen guntur. Sementara atribut yang telah digunakan oleh lawannya adalah sebuah atribut kayu yang berasal dari inti bumi dan tanah. Dan Master Bai kemudian mengambil kesimpulan bahwa serangan tersebut tidak begitu melukai kedua lawannya itu dengan sempurna. Dan akhirnya di tengah-tengah pertempuran usai yang telah dimenangkan Su hingga membuat lawannya gosong,
Master Bai berpikir untuk segera kembali menuju jurang Changwu. Karena di sanalah Master Bai berpikir untuk menemukan sebuah ranah yang bernama Breaking Object yang akan terdesentralisasi dengan sempurna oleh atribut guntur milik Su muridnya saat itu. Sementara di tengah kekalahan Songlang yang berwajah hangus, Xiang Sheng di belakangnya terlihat tampak bodoh dan hanya berdiam diri. Kemudian Songlang berkata kepada Xiang Sheng bahwa dirinya di sini babak belur adalah untuk membelanya. Namun di tengah-tengah rasa canggung dan takut akan identitas miliknya, Xiang Sheng tidak dapat berkata apapun. Dirinya hanya bergumam dalam hati, mengapa Songlang menyebutkan namanya saat itu yang membuatnya sangat panik. Ternyata di tengah kondisi rasa panik yang diembannya kala itu, Xiang Sheng terlihat tengah memandangi ke arah Su. Dirinya yang telah melihat kekalahan dua orang dari penegak hukum di hadapannya. Tentu saja ia sendiri pun takkan mampu melawan Su, yang menurutnya adalah gadis menyeramkan. Dan kemudian Su kembali mengeluarkan sebuah kilatan lebih kecil dari jarinya. Dirinya melontarkan serangan tersebut dalam bentuk rambatan guntur yang halus. Ia ternyata melontarkan kilat guntur biru itu ke arah dada Xiang Sheng. Dengan serangan kilat yang dilancarkan oleh Su Liyue, kilatan cahaya biru yang diserang di tubuh Xiang Sheng mulai bereaksi, di mana kilatan bersarang tersebut memiliki kilatan yang lebih kecil namun menyakitkan. Bahkan, Xiang Sheng terjatuh kesakitan dan tertunduk. Dirinya merasakan kedua kakinya tengah mati rasa dan lemas. Dengan kondisi serius yang dialami olehnya saat itu, Xiang Sheng kemudian bergumam dalam hatinya sambil kesakitan. Itulah kata Xiang Sheng, di mana sangkanya tersebut mengucapkan mengapa wanita sialan tersebut menyerang dirinya dengan kekuatan run yang dimilikinya. Bahkan kilatan cahaya biru itu sangat menyakitkan. Ujarnya ketika melihat Xiang Sheng ketika terluka. Su sambil tertawa kecil kemudian berkata bahwa serangan yang dilancarkan adalah untuk membidik Songlang. Tapi entah bagaimana bisa serangan tersebut menuju ke arah Xiang Sheng. Kemudian ketika Su yang sengaja sambil tertawa kecil mengerjai Xiang Sheng, Su diperintahkan oleh Master Bai yang tiba-tiba di hadapannya untuk segera mundur ke belakang. Di tengah dirinya terluka parah di hadapan Master Bai, sebaliknya Songlang yang tampak babak belur menggerutu dengan kesal. Ia dengan lancang mengatakan kepada Master Bai bahwa Bai harusnya merasa malu akan hal yang telah terjadi. Karena sebagai seorang guru, dirinya terlihat sangat jelas, tampak telah memanfaatkan kekuatan milik muridnya itu. Sambil bersusah payah dirinya itu berdiri menggunakan pedang, Songlang kemudian kembali memprovokasi Master Bai bahwa dia dan seluruh anggota penegak hukum tidak akan membiarkan Bai pergi dan akan membuatnya menyesal. Namun Master Bai yang mendengar perkataan Songlang di hadapannya itu sambil membersihkan telinganya dengan santai dan kemudian ia berkata, "Apa kau bilang? Menyesal?" Kemudian dengan wajahnya yang tampak terlihat mencurigakan, Master Bai membalikan ancaman kepada Songlang bahwa mereka bertigalah yang seharusnya menyesali akan apa yang telah mereka lakukan saat itu. Dan dengan wajah bodoh, ketakutan serta keheranan, Songlang di hadapan Master Bai kemudian bertanya, "Master Bai, apa yang akan kamu lakukan?" Songlang terlihat begitu ketakutan. Dan sambil mengeluarkan secuil aura miliknya, Master Bai kemudian berkata pada Songlang dengan tegas bahwa mereka semua harus berlutut di hadapannya saat itu juga. Tiba-tiba saja, sebuah tekanan dahsyat dirasakan oleh Songlang. Ia tampak terkejut dan kesakitan di hadapan Master Bai. Dirinya merasa tekanan berat menyelimuti tubuhnya, hingga membuat Songlang memegang dadanya begitu kesakitan. Kemudian terlihat cahaya merah terang yang jatuh dari langit dan menyoroti setiap orang dari aula penegak hukum. Bahkan kilatan cahaya tersebut
menyerang beserta Departemen Bistaming di sekitarnya, hingga membuat mereka berlutut dan terjatuh dengan beban berat yang dirasakan tubuh mereka. Kemudian terlihat di sekitar puncak Gunung Qingluan, tampak kilatan cahaya yang menggelegar tengah terjadi. Pemandangan yang saat itu terjadi bagaikan sebuah bencana terbesar dari badai kilat biru. Dan saat tersayat tubuh mereka menerima akan tekanan tersebut, Xiao Cheng yang sedang tersungkur di hadapan Master Bai tak berdaya. Dirinya tampak keheranan dan ketakutan juga penasaran bagaimana seorang Bai yang lemah di hadapannya bisa mengeluarkan hanya secuil aura yang begitu besar. Dan saat itu Xiao Cheng kembali membungkuk. Dirinya bertanya kepada Song Lang, apakah Xiang Sheng sudah pulih? Namun di tengah diskusi kedua penegak hukum itu, Master Bai kembali berkata kepada mereka berdua agar tidak melupakan bahwa saat ini mereka semua berada di puncak Gunung Qingluan. Master Bai mengatakan hal tersebut di hadapan dua orang penegak hukum itu sambil berdiri tegak dengan santainya dan bertolak pinggang. Di tengah dirinya yang begitu kesakitan menerima tekanan besar saat ini, Song Lang yang juga terduduk menjawab pertanyaan dari Xiao Cheng. Ia menjawab bahwa Xiang Sheng belumlah pulih dan tak berkutik saat ini. Ia mengatakan bahwa guru di departemennya dapat meminjamkan energi spiritual Ling Feng untuk memulihkannya. Kemudian tiba-tiba saja sebuah benda yang disebut Elder Tu tengah muncul dengan sinar hijau dalam genggaman Song Lang saat itu. Ia kemudian berkata dengan terkejut, kenapa benda di tangannya muncul di saat yang tidak tepat. Sementara benda yang disebut Elder Tu berada di genggaman tangannya, kembali tiba-tiba Song Lang batuk mengeluarkan cairan bertinta merah dengan wajah yang memucat dan terlihat meringis kesakitan. Kemudian dari sisi langit-langit berbukit di hadapannya, Master Bai yang melihat dua buah cahaya berwarna hijau mengatakan bahwa ia telah memberikan kedua orang dari aula penegak hukum di hadapannya adalah sebuah wajah buruk bodoh yang disebut sebagai Elder Tu. Sementara di tengah kondisi Xiang Sheng yang merasa kesakitan tak berkutik, Master Bai mengatakan sebuah ancaman serius kepadanya. Di depan portal Qingluan sebelum Master Bai dan Su pergi, ia mengatakan ancaman kepada Xiang Sheng untuk segera berlutut dan meminta maaf dengan baik. Sebelum dirinya yang sebagai Grand Master Bai dari Departemen Runic Seal menemui guru mereka yang bernama Yu untuk membicarakan kejadian ini secara pribadi, maka Xiang Sheng haruslah bertindak dengan baik dan tetap bersujud. Tak berselang lama dari perkataan yang disampaikan oleh Master Bai, Xiang Sheng kemudian segera bersujud dan membungkukkan diri di hadapan Master Bai. Kemudian adegan pun beralih ke sebuah pegunungan milik Departemen Bistaming, tepatnya pada malam hari, di mana pegunungan tersebut terdapat sebuah bangunan, dan bangunan itu adalah milik Bistaming. Terdengar suara seseorang berbicara dari dalam bangunan tersebut bahwa ia mendengar seseorang telah menunggunya sejak tadi. Kemudian dirinya bertanya kepada orang yang menunggu tersebut, ada masalah apa hingga larut malam mencari dirinya. Ternyata di dalam ruangan itu terlihat Song Lang yang dalam kondisi berantakan telah menghadap wakil dari instruktur Bistaming. Dirinya menemui wakil instruktur yang bernama Cheng untuk melaporkan atas kejadian yang dialami mereka pada hari itu. Wakil instruktur Bistaming yang diketahui bernama Cheng Kun kemudian sedikit terkejut mendengarkan Song Lang melaporkan bahwa Xiang Sheng masih berlutut tak berdaya di dalam puncak Gunung Qingluan. Setelah mendengarkan laporan dari dua orang penegak hukum, Cheng Kun mengatakan kepada kedua orang tersebut untuk segera kembali. Karena mendengar akan masalah yang terjadi, ia berkata akan segera menyelesaikan masalah ini sendiri. Song Lang yang mendengar perkataan Cheng Kun kemudian beranjak pergi.
Namun sambil berbalik membelakangi seorang wakil dari Departemen Bistaming, dirinya berkata dalam hati bahwa tidak hanya Master Bai yang didukung oleh King Luan, karena aku juga didukung oleh Cheng Kun dari Bistaming. Karena ia menduga bahwa Master Bai juga tidak akan bisa melawan seorang Cheng Kun yang memiliki ranah sebagai living aperture. Sementara setelah Song Lang meninggalkan Departemen Bistaming, Cheng Kun yang berada di dalam aula berkata pada muridnya yang bernama Yin Hai. Cheng Kun ingin agar Yin Hai segera bersiap untuk ikut bersamanya besok menjemput seniornya, yaitu Xiang Sheng yang berada di puncak King Luan. Kemudian suasana pun berganti pada suatu sore keesokan harinya. Terlihat dari atas puncak Gunung King Luan seberkas cahaya matahari yang terbenam di balik gunung sekitar. Dan ternyata di saat sore hari itulah Bai Luo Chen yang sedang bersantap terlihat dengan sangat lahap dirinya makan sambil menunjukkan wajah kesalnya. Di sela-sela dirinya memakan sebuah obento yang lezat, Bai Luo Chen kemudian bergumam dalam hatinya dan bertanya, mengapa setelah menunggu seharian hingga sore hari itu, tidak seorang pun dari Departemen Bistaming datang menemuinya? Dan setelah obento yang ada habis dilahapnya, ia kemudian meletakkan kotak makan itu dengan kesal. Kemudian dirinya langsung bergegas pergi untuk menuju masuk ke dalam kuil departemen miliknya. Dan saat itulah terlihat di dalam area lingkungan kuil miliknya, Master Bai yang masuk ke dalam tengah melihat Su sedang giat berlatih. Kemudian diperlihatkan dari arah belakang Su terdapat dua potongan kayu bakar yang sedang melayang dengan kecepatan tinggi tengah menyerang ke arahnya. Merasakan sebuah kepekaan akan ada serangan yang datang dari arah belakang, Su yang menyadari itu bergegas menoleh ke arah tersebut. Kemudian dengan sigap sebaliknya yang terjadi, Su dengan tangannya begitu mudah mematahkan kayu yang menyerang ke arahnya menjadi terbelah dua. Sementara sepotong kayu bakar yang datang selanjutnya, Su kembali dengan cekatan mematahkan potongan kayu itu dengan tendangannya. Dan terlepas dari semua serangan potongan kayu yang menghampirinya, Su tampak memasang kuda-kuda bela dirinya yang anggun. Sambil sedikit mengangkat kakinya sebatas pinggul, ia berdiri hanya dengan menggunakan satu kakinya. Kemudian setelah pelatihan yang sengaja dilakukan dirinya, Bai Luo Chen menghampiri Su sambil berkata bahwa pertahanan dan seni bela diri yang dilakukan baru saja cukup mengesankan dan tidaklah terlihat buruk. Mendengar akan pujian dari gurunya yang menghampiri dirinya, Su kemudian menyapa Master Bai sambil terlihat begitu kegirangan. Dan ketika Master Bai tengah menghampiri Su saat itu, dirinya mengatakan bahwa ia harus segera keluar sebentar. Master Bai menyampaikan kepada Su agar menjaga rumah dan memberikan sebuah jimat khusus untuk menjaga diri. Jika ada seseorang dari Departemen Bistaming datang selama dirinya pergi, maka Su bisa gunakan jimat tersebut kepada mereka yang mencari masalah. Setelah mendengarkan perintah yang disampaikan gurunya itu, tentu saja Su menerima jimat tersebut sambil berkata bahwa gurunya tidaklah harus khawatir akan keadaan di rumah, karena Su tidak akan membiarkan siapapun orang bodoh bisa berbuat seenaknya. Kemudian dengan kecepatan yang tinggi Master Bai terbang ke langit. Dirinya meninggalkan Su dan berpesan agar ingat menjaga rumah dengan baik, kemudian menunggunya untuk kembali besok. Sementara mendengar akan perintah serta pesan gurunya itu, Su dengan gembira mengatakan kepada gurunya agar berhati-hati di dalam perjalanannya hingga kembali ke kediaman. Kemudian dari ketinggian atas langit diperlihatkan sebuah desa, di mana desa tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian yang berbeda-beda. Tempat itu dikatakan adalah sebagai Jurang Changwu, yang mana area tersebut disebut sebagai kediaman para iblis yang memiliki tingkat tinggi dari berbagai ras. Selain kedalaman kediaman klan iblis yang bernama Yun Huang tersebut begitu berbahaya,
Juga diketahui bahwa siapapun yang semakin dalam memasuki area itu akan merasakan semakin tinggi pula setiap kekuatan ranah dari klan iblis tersebut. Dan beberapa bagian tersebut juga memiliki namanya masing-masing, yang antara lain: pintu portal adalah Akademi King Hong, dan di depannya terdapat tebing yang bernama King Si. Sementara area yang terlihat berwarna kemerahan cerah bernama Lembah Jiuli, dan dua tempat di depan lembah itu bernama Bukit Kolam Putih, serta sebuah bangunan tinggi yang bernama Pilar Panlong. Sementara diketahui dari bagian terdalam 4 area yang berada di hadapan portal Akademi King Hong adalah sebuah area yang bahkan sekalipun orang terkuat dalam level Mahayana sangat menghindarinya. Karena area terdalam tersebut adalah area klan iblis yang paling berbahaya. Dan di sanalah terdapat 12 iblis terkuat yang disebut sebagai 12 leluhur iblis. Kemudian cerita kembali pada saat ini, di mana terlihat sebuah cahaya merah yang dipancarkan oleh tubuh dari Master Bai, tengah berkecepatan tinggi bergerak secepat kilat di atas langit. Setelah itu muncullah Master Bai yang masih diselimuti cahaya merahnya, tengah sampai dan terhenti di suatu ujung puncak gunung daerah yang dituju. Dan di saat ia sambil berdiri di atas sebuah puncak gunung yang tinggi, terlihat dirinya dengan wajah serius tampak memikirkan sesuatu. Dalam hatinya berkata bahwa kondisi muridnya yaitu Su saat ini tampaknya belum dapat memiliki atau menggunakan bahan material yang berasal dari leluhur 12 iblis. Dan ketika dirinya di tengah pemikirannya akan tentang Su, ia yang berada di puncak tersebut dengan pemandangan kilat yang mengerikan tampak memikirkan cara lain yang terbaik untuk Su. Kemudian dirinya berkata kembali, sebaiknya aku temukan saja Raja Iblis di peguntur yang terdekat ya. Dan aku minta sesuatu saja darinya untuk kuberikan kepada Su. Itulah ujar Master Bai. Namun di tengah-tengah perkataannya tersebut, Master Bai yang masih berada di atas puncak dikejutkan dengan sesuatu, di mana di bawah puncak yang berada di hadapannya itu, ia tengah melihat sosok seorang gadis yang tampak berlari ketakutan. Dan dari atas puncak gunung tersebut tampaknya Master Bai sudah mengetahui bahwa gadis yang sedang berlari ketakutan itu adalah salah satu siswi dari Akademi King Hong. Kemudian terlihat jelas tampaknya gadis tersebut kesulitan. Dirinya yang berlari ketakutan sambil menoleh ke arah di belakangnya begitu kocar-kacir saat diserang oleh sebuah kilatan berwarna keunguan. Dan sambil melihat akan sesuatu yang terjadi di hadapannya itu, Master Bai yang melihat sebuah ledakan menyerang gadis tersebut bergumam. Ia merasa bahwa setiap sesuatu yang muncul tiba-tiba adalah sebuah masalah yang selalu datang satu demi satu. Melihat akan keadaan yang menurutnya tidak baik itu, Master Bai kemudian mengeluarkan cahaya kilat kecil dari jari tangannya. Kemudian, kini dirinya tampak terlihat diselimuti oleh sebuah aura berwarna biru yang berada di sekeliling tubuhnya, dengan persiapan untuk bergegas menuju tempat kejadian. Scene pun kemudian berpindah, di mana terlihat seorang gadis yang sedang tersungkur, tengah duduk ketakutan memejamkan sebelah matanya. Sambil mengeluarkan sebuah jurus untuk melindungi dirinya, ia menggunakan aura berwarna hijau untuk melindungi tubuhnya. Dan gadis itu adalah gadis yang dilihat Master Bai dari atas bukit tadi sambil berlari teriak ketakutan. Di saat sebuah perisai hijau yang melindungi tubuhnya menghilang, gadis yang cantik dan lemah itu tampak terpojok juga kesulitan. Dirinya tengah terkepung oleh satu orang bertubuh kekar yang berada di hadapannya dan seseorang yang tampak bodoh sambil tersenyum melihatnya ketakutan dari kejauhan. Dengan jurus api yang berwarna keunguan dari tangannya, pria kekar yang berada di hadapannya berkata, "Sudah cukup bermain-mainnya, karena kau tidak bisa lari lagi. Kini,
biarkan paman bermain denganmu tanpa melukai kamu sedikit pun, ujar pria kekar tersebut kepada si gadis sambil mengancamnya. Dengan tubuh yang lemah tersungkur dan tak berdaya, gadis yang terlihat takut dan putus asa lantas mengatakan, "Aku tidak akan pernah sudi. Jangan berharap pria bodoh sepertimu dapat menyentuhku." Itulah kata si gadis. Mendengar perkataan gadis yang menolak ajakan dirinya, dengan wajah garang yang nakal, pria itu justru semakin beringas dan berkata, "Bukankah gadis sepertimu adalah gadis yang berada di Departemen For Art? Dan tentu saja, gadis cantik sepertimu hanya akan dijadikan sebagai hewan peliharaan untuk menjadi pelayan dan melayani orang-orang di Akademi King Hong seperti aku." Itulah ujar si pria kekar kembali begitu nakal dan sambil merasa menggigil akan ancaman di hadapannya. Gadis itu tampak ketakutan tak berdaya setelah mendengar ucapan pria besar yang berada di hadapannya. "Hei gadis, jika kamu masih ingin tetap hidup, maka sebaiknya kau patuh dan melayaniku dengan baik, oke?" Itulah lanjutan cerita manhwa chapter spesial kali ini. Bagaimana bisa? Lagi-lagi Master Bai berpikir kalau dirinya akan mendapatkan masalah baru. Kemudian, siapakah gadis yang ditemui Master Bai di hutan iblis? Selain itu, bagaimana nasib Xiang Sheng yang masih terkurung di King Luan? Tentu saja Yui akan melanjutkan kembali ceritanya ya sob pada chapter selanjutnya. Dan buat kalian yang ingin request cerita lainnya, tuliskan judul lengkap di kolom komentar ya sob. Namun sebelum Yui undur pamit, Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung channel Clonime dengan menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat para penikmat Clonime yang baru saja bergabung, Yui ingin mengingatkan kembali agar dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta buat yang ingin memberikan apresiasinya, Yui akan sangat berterima kasih apabila kalian semua telah memberikan Yui secangkir kopi hangat yang tertera di deskripsi video. Sobat juga dapat mendukung Yui di channel Clonime dengan cara memberikan super chats, super thanks, dan super stiker sebagai bentuk dukungan positif untuk Clonime agar Yui lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah selanjutnya. Sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih sudah temani Yui dengan secangkir kopi hangatnya. Sampai jumpa lagi di next chapter. Bye-bye. Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Hai Sobat Clonime, balik lagi nih ketemu Yui. Gimana chapter 1 sampai dengan chapter 3? Seru kan? Kalau gitu, Yui lanjutkan kembali manhwa yang berjudul Setelah 10 tahun menebang kayu bakar, para wanita immortal seabadi memohon satu demi satu untuk menjadi muridku. Tapi kali ini Yui akan ceritakan lebih spesial karena dengan durasi yang lebih panjang ya sob. Karena Yui akan langsung ceritakan lanjutannya dari chapter 4 sampai dengan chapter 5. Kopi hangat siap diseruput nih sobat. Sebelum kopinya dingin, yuk kita langsung on the story. Terlihat sangat jelas, hutan di puncak pegunungan King Luan pagi hari ini sangat cerah. Dan cerita sebelumnya diketahui jika Master Bai bertanya kepada Su. Dan kini, lagi-lagi Master Bai bertanya namun sambil teriak. Su, kau benar-benar telah membaca setengah halaman hanya dalam 1 malam.
Tanya Master Bai dengan teriakan membuat raungan alam sekitarnya bergema. Mendengar pertanyaan gurunya itu sambil berteriak, Su pun menggigil ketakutan sambil menjawab, Maaf Guru Bai, jika Su telah mengecewakanmu. Namun dengan sambil bertolak pinggang, melihat Su yang tampak ketakutan, Master Bai kemudian tersenyum sambil berkata bahwa Su justru telah salah paham dengannya. Karena sebaliknya, Master Bai tidaklah kecewa dengan Su, melainkan justru Master Bai sedikit terkejut. Bagaimana Su dapat membaca kitab yang diberikannya lebih dari setengah halaman, bahkan hanya dalam 1 malam saja. Kemudian Master Bai menjelaskan kepada Su, dirinya selama ini berpikir bahwa Su kiranya hanya bisa mengerti sedikit isi dari kitab yang diberikan olehnya. Ungkap Master Bai pada Su sambil tersenyum. Mendengar akan hal yang dikatakan oleh gurunya, Su kembali mengatakan kepada gurunya itu, apakah selama ini Master Bai hanya menganggap Su Liyue sebagai seorang gadis yang polos dan terlihat bodoh? Gitu Master. Namun pernyataan Su itu langsung disangkal oleh Bai karena sebenarnya Master Bai mengatakan kejujuran kepada Su bahwa ia benar-benar terkejut dengan kemampuan Su. Mendengar pujian akan seorang guru kepadanya, Su tiba-tiba saja terdiam dengan wajah polosnya, dan ia kembali terpaku menatap Master Bai. Di tengah lamunannya itu, Su kemudian mendengarkan Master Bai mengucapkan sesuatu, di mana Master Bai tidak menyangka bahwa kitab hasil koleksi jimat serta run yang diberikan pada Su dapat dibaca oleh Su lagi-lagi lebih dari setengah halaman hanya dalam 1 malam. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba Master Bai mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dan ia menyerahkan benda tersebut yang kemudian diserahkan kepada Su sambil berkata bahwa meskipun pengetahuan tentang run dan segel sangatlah penting, namun kembali ia mengingatkan kepada Su agar dirinya tidak harus terburu-buru. Di mana benda tersebut yang diberikan kepada Su adalah sebuah token khusus dari Master Bai, agar Su dapat pergi ke perpustakaan Akademi King Hong untuk mempelajari kitab dan memilih latihan lainnya secara mendalam. Setelah Su menerima sebuah token yang diberikan oleh gurunya, Master Bai kemudian berkata kepada Su, di mana setiap token memiliki tingkatan yang berbeda-beda, yang mana Su juga dapat meningkatkan level token yang dimiliki untuk mempelajari tingkat level token yang lebih tinggi bahkan rahasia. Sambil memegangi dan memandangi token yang berada di tangannya itu, Su juga penasaran dan kembali bertanya kepada Master Bai, bagaimana cara yang harusnya ia lakukan sebagai murid untuk dapat meningkatkan level token miliknya itu. Mendengar pertanyaan dari muridnya, Master Bai kemudian menjelaskan cara tersebut. Su, kamu harus tahu bahwa salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan setiap tugas yang aku berikan dalam bentuk tidak menentu dari daerah pegunungan puncak yang berada tepat di depan akademi sana. Kamu harus pahami itu ya, Su. Itulah ujar kata Master Bai. Sementara persyaratan selanjutnya yang diberikan oleh Master Bai yaitu Su yang sebagai murid diharuskan menyelesaikan setiap tugas, kemudian ikut serta berpartisipasi dalam setiap ujian murid yang diadakan. Itulah kedua poin penting yang disampaikan Master Bai kepada Su. Setelah mendengar dan mengetahui setiap langkah yang disampaikan gurunya itu, Su kini mengetahui bagaimana ia dapat memulai setiap tahap tersebut. Dan Su sebagai murid yang teladan, ia juga berterima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Master Bai. Namun dibalik sikap patuh Su sebagai murid tunggal Master Bai, Su dalam hati sebaliknya berkata, ia tampak membandingkan antara kitab atau token yang telah diberikan gurunya itu, manakah yang menurutnya paling berharga untuk masa belajarnya dan membuat dirinya menjadi lebih hebat. Dan Su juga kembali membayangkan bagaimana dirinya itu bisa lebih berharga dan mengetahui akan dirinya yang telah menjadi immortal selama lebih dari puluhan ribu tahun, tidak memiliki kekurangan apapun
dan menganggap bahwa token tersebut hanyalah sampah rongsokan saja. Sementara dalam pikirannya yang angkuh tersebut, ia kembali berimajinasi dan membayangkan bahwa dirinya tidak membutuhkan pelajaran lainnya. Karena bagi Su, sebuah kitab biru pembelajaran yang diberikan oleh Master Bai sebelumnya sangatlah lebih berharga serta cukup untuknya mempelajari ilmu yang terkandung, layaknya sebuah cheat dalam sebuah game bernilai seumur hidup. Dan ketika begitu senang dengan imajinasi serta angan-angan Su sambil mengelus buku di pipinya, tiba-tiba Su memperhatikan sikap aneh Master Bai yang berada di hadapannya. Dirinya tampak aneh melihat sikap gurunya itu sambil bertanya, "Ada apa dengan Master Bai sebenarnya sih? Kok kelihatan aneh ya?" Sontak saja dari kejauhan terdengar sebuah suara yang menyebutkan nama Su hingga membuatnya menoleh. Suara tersebut menyampaikan kepada Su yang sebagai murid puncak Gunung Qingluan harus segera menghampiri mereka dan bersiap menerima hukumannya. Mendengar akan keributan di pekarangan milik rumahnya, tentu saja Master Bai kemudian bergegas menghampiri arah dari suara tersebut datang. Namun, ketika Master Bai bergegas menuju ke arah suara tersebut, tampak Su menjelaskan kepada gurunya bahwa suara itu sepertinya adalah para bajingan yang telah datang mencurigakan ke Qingluan malam tadi dan sudah diberinya pelajaran. Sambil dengan sedikit canggung di belakang Master Bai, Su yang salah tingkah berkata atas apa yang dilakukannya semalam adalah karena dirinya tidak dapat menahan diri, dan ia khawatir jika membiarkan mereka maka akan menimbulkan masalah. Mendengar akan kegelisahan yang disampaikan muridnya itu, Master Bai kemudian menoleh ke arah Su dan berkata bahwa Su tidak perlu risau ataupun khawatir. Master Bai menyampaikan kepada Su agar serahkan masalah tersebut kepada gurunya, dan Su diharuskan memperhatikan dirinya untuk menghadapi masalah ini sebagai pelajaran. Kemudian di hadapan sebuah portal cahaya biru Qingluan, Master Bai bergegas masuk ke dalam portal sambil mengajak Su untuk melihat dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Su pun mengiyakan serta mengikuti langkah gurunya tersebut ke dalam portal. Dan terlihat dari sisi lain di luar portal Qingluan, terdapat 6 orang yang sedang melayang di atas udara dengan kekuatan mereka, sambil memimpin segerombolan banyak orang yang berbaris, tengah menanti Master Bai dan Su Liyue keluar dari portal. Terlihat juga dari bayang-bayang cahaya pintu portal tersebut, sosok Master Bai serta Su yang akan segera tiba keluar dari portal. Namun sesampainya mereka berdua keluar dari portal tersebut, Su tampak memperhatikan gurunya itu yang tengah bersikap berbeda sambil memandang orang yang berkumpul di hadapannya dengan meletakkan kampak miliknya di atas pundak. Ternyata kedatangan mereka berdua disambut dengan ketus oleh 2 orang yang berasal dari aula penegak hukum yang tengah mendapatkan laporan di mana kedua orang penegak hukum tersebut menyampaikan bahwa Su Liyue yang berasal dari Departemen Rudiksil telah mengabaikan aturan dari akademi. Kedua orang tersebut juga mengatakan di depan semua orang bahwa Su dengan sengaja telah jahat menyakiti siswa lainnya, di mana pernyataan tersebut telah disampaikan oleh salah satu perwakilan aula penegak hukum yang bernama Song Lang dari ranah periode integration. Bahkan dengan tubuh melayang di udara, kedua orang tersebut berkata kepada Master Bai bahwa ia harus menghormati peraturan dari akademi serta harus segera menyerahkan Su kepada mereka. Sambil mendengar perkataan kedua orang tersebut, Master Bai yang berada di sebelah Su muridnya sampai tampak santai saja. Justru dengan candaan dirinya sambil berkata kepada mereka bahwa pertunjukan besar semalam sangatlah seru. Kalian tahu tidak sih? Semalam itu adalah ajang pertunjukan yang seru antara Su dengan kedua orang tersebut.
Kemudian setelah menyampaikan perkataan tersebut, Master Bai dan Su bergegas bergerak ke arah mereka sambil terus disoraki dengan ramai oleh orang-orang yang berada di hadapan mereka. Sementara salah satu penegak hukum senior yang bernama Zhao Cheng tengah menyatakan kembali kepada Su Liyue sambil menunjukkan sebuah segel perintah penahanan kepada Su bahwa Su telah bersalah dan harus segera ikut bersama mereka. Mendengar pernyataan akan fitnah tersebut, tiba-tiba kampak milik Master Bai diletakkan hingga menancap ke tanah. Dirinya mengatakan dengan santai kepada kedua penegak hukum tersebut agar tidak seenaknya terburu-buru dan gegabah dalam mengambil keputusan. Kemudian Master Bai di bawah sana memanggil seseorang yang juga melayang di atas langit, tengah sambil bersembunyi di balik kedua orang tersebut. Lalu dengan tatapan mata yang tajam ke arah orang itu, Master Bai mengatakan dengan lantang dan tegas bahwa ia ingin mengetahui dua siswa yang berasal dari Departemen Bistaming yang datang ke puncak King Luan tengah malam dan membuat masalah. Sambil siswa senior tersebut disudutkan oleh kedua orang dari penegak hukum, dirinya tampak terkejut ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah ia kembali diberikan pertanyaan oleh Master Bai dari bawah, bagaimana kondisi penanganan kedua siswa tersebut saat ini. Mendengar akan pertanyaan yang disampaikan oleh Master Bai, tentu saja Xiang Sheng berkilah dan tak berkata jujur. Dirinya mengatakan bahwa kedua siswa tersebut tidak sengaja datang ke King Luan dan mereka berdua tidak bermaksud jahat sedikit pun. Dan bahkan kedua siswa tersebut telah ia hukum secara berat. Itulah kilahan dari Xiang Sheng, di mana ia berbohong untuk menutupi kesalahannya. Mendengar ocehan dari seorang siswa yang jelas bohong di hadapannya, tentu saja Master Bai kembali berkata dan bertanya kepada Xiang Sheng. Dengan tatapan tajamnya Master Bai bertanya, "Benarkah mereka datang ke sini tidak sengaja?" "Bocah?" Itulah kata Master Bai. Kemudian sambil menoleh ke arah menuju kembali ke portal, Master Bai mengatakan bahwa kalau begitu, muridnya yang bernama Su tersebut juga tidaklah sengaja melukai mereka, sehingga orang-orang dari aula penegak hukum tidak perlu repot-repot untuk datang, karena masalah tersebut dapat ia tangani sendiri. Namun, ketika Master Bai dan Su Liyue menuju ke arah portal, lantas saja Xiang Sheng kembali mengancamnya dan berkata, "Berhenti kalian berdua. Aula penegak hukum telah datang dan menyatakan bahwa muridmu yang bernama Su Liyue telah bersalah. Dan jika kau bersikeras menghindar dan menganggap semua ini selesai, maka tentu saja masalah ini akan memperburuk keadaanmu." Itulah ancaman yang dilancarkan oleh Xiang Sheng kepada Master Bai dan Su Liyue. Namun tiba-tiba saja Master Bai terhenti di depan portal. Dirinya kemudian menoleh dan menatap tajam siswa senior Xiang Sheng sambil mengeluarkan aura kekuatan misterius dan berkata, "Bocah, apakah kau mencoba mengajariku apa yang harus dilakukan? Dasar bau kencur." Melihat tatapan tajam serta aura menyeramkan yang terpancar, hal itu membuat Xiang Sheng merasa ketakutan. Ia gemetar sambil mengerenyitkan kedua giginya tersebut, tanpa sepatah kata pun dengan wajah pucat dan berkeringat gugup. Kemudian Xiang Sheng terlihat begitu ketakutan. Dengan keringat yang bercucuran di wajahnya saat itu, ia hanya membungkam mulut sambil menelan ludahnya. Namun tiba-tiba saja dengan keangkuhannya, Xiang Sheng yang tertekan malah kembali menggunakan cara licik. Dirinya dengan wajah kesal yang bodoh kembali memprovokasi dua orang penegak hukum di hadapannya. Xiang Sheng mengatakan, "Hei senior Zhao Cheng dan senior Song Lang, kenapa kalian diam saja setelah menerima penghinaan itu dari Master Bai dan muridnya?" Xiang Sheng kembali berkoar dan membuat fitnah bahwa Bai Luochen adalah seorang guru yang jahat. Dirinya telah beralibi serta menutupi kejahatan yang dilakukan muridnya
Dan hal tersebut membuat Master Bai juga dinyatakan bersalah. Xiang Sheng juga membesarkan fitnahnya kembali. Ia mengatakan kepada kedua orang penegak hukum tersebut untuk segera menangkap Su Liyue dan menghukumnya menggunakan cara yang positif. Mendengar ocehan dan sikap arogan seorang siswa yang memprovokasi penegak hukum, Bai Luochen tampak kesal dan menatap ke arah Xiang Sheng dengan tajam. Bahkan ketika itu Su yang berada di sebelahnya juga ikut merasa kesal memandangi si bodoh yang telah memfitnahnya. Tiba-tiba saja, kedua orang dari penegak hukum tersebut langsung turun ke bawah hingga meretakkan tanah di sekitarnya. Kemudian salah satu dari penegak hukum tersebut mengatakan kepada Bai Luochen, "Siapapun orang-orang yang telah menentang penegak hukum harus mengetahui dan menyadari bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Ingat itu Bai Luochen." Mendengar ocehan bodoh dari orang di hadapannya, sambil tersenyum tenang Bai Luochen bertanya pada Song Lang, "Apakah orang sepertimu telah berpikir bahwa kau benar-benar dapat mewakili aula penegak hukum?" Song Lang. Itulah sanggahan dari Bai Luochen. Kembali mendengar apa yang dikatakan Bai Luochen, seorang penegak hukum satunya yang bernama Zhao Cheng berteriak. Ia mengatakan bahwa Bai Luochen telah lancang. "Lancang kau Bai Luochen, berani-beraninya kau mempermalukan orang-orang penegak hukum dengan ocehanmu itu." Kemudian Zhao Cheng juga menyampaikan dengan murka bahwa hari ini dirinya akan menangkap Bai Luochen beserta muridnya Su Liyue untuk diberikan hukuman oleh aula penegak hukum. Dan terlihat tiba-tiba Zhao Cheng mengeluarkan pedang dari sabuknya sambil melayang dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan Song Lang, ia meminta bantuannya untuk menyerang Bai Luochen dan Su Liyue bersama-sama. Melihat kejadian panas tersebut di hadapannya, sontak saja hal itu membuat Xiang Sheng begitu senang. Dirinya sambil berkata dalam hati, Bai Luochen, sungguh betapa kasihannya dirimu, karena kau telah begitu meremehkan orang-orang dari penegak hukum." Dan itu pun sebaliknya berlaku sebenarnya kepada Xiang Sheng, di mana Xiang Sheng terlalu meremehkan Bai Luochen. Bahkan Xiang Sheng berkata dalam hatinya bahwa tidak seharusnya Bai Luochen berpikir dirinya adalah seorang guru yang jenius seperti 10 tahun yang lalu. Dan terlihat dengan cepatnya, kedua orang dari aula penegak hukum akademi bekerja sama menghunuskan pedang mereka berdua ke arah Bai Luochen dan Su Liyue. Kembali dari kejauhan di atas langit, Xiang Sheng kemudian berkata lagi dalam hati. Ia meremehkan Bai Luochen yang hanyalah seorang open light, telah berani-beraninya melawan orang dari penegak hukum. Sementara menunggu serangan datang ke arah mereka berdua, Bai Luochen terlihat tenang kemudian melemparkan tugas tersebut kepada muridnya yaitu Su. Ia mengatakan kepada Su bahwa ini adalah bagian dari pelatihannya semalam dan Su harus melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan gurunya itu. Mendengar tugas pertama yang diberikan gurunya itu dengan menepuk pundaknya, sambil merasa canggung dan gugup kepada gurunya, Su mengatakan, "Baik Master Bai, Su mengerti dan tidak akan mengecewakanmu. Murid siap melaksanakan." Itulah kata Su. Kemudian kedua orang penegak hukum itu menyerang ke arah Su. Sambil disaksikan oleh Master Bai di belakang Su dengan santainya, ia menyaksikan bagaimana muridnya itu akan menghadapi mereka. Dan sayatan sebilah pedang yang berwarna hijau datang ke arahnya. Namun dengan santainya, Su menghindari serangan itu dan kemudian berkata, "Apakah serangan kalian hanya itu saja?" Itulah kata Su, sambil meremehkan kedua orang dari penegak hukum. Di tengah usai hunusan pedang pertama telah melesat, kemudian Su dengan lincah tetap menghindari serangan kedua yang dilancarkan oleh Song Lang dengan pedang berselimut cahaya hijau yang sama. Dan terlihat dengan kecepatan yang tinggi dimilikinya, Su dengan mudahnya bisa menghindari kedua serangan tersebut. Namun sebaliknya, terlihat begitu jelas
Songlang yang menyerang Su tampak kesulitan. Serangan demi serangan tampak gencar dilakukan oleh kedua orang penegak hukum tersebut dengan gencarnya. Namun mereka berdua tampak keheranan bagaimana serangan mereka berdua tidak dapat mengenai Su sama sekali. Bahkan pedang yang dihunuskan ke arah Su dengan sangat mudahnya dapat Su hindari dan hanya mengenai sebongkah tanah hingga pecah. Kemudian setelah dapat menghindari serangan tersebut, Su yang dengan kondisi menggunakan aura kecepatannya menoleh ke belakang. Dirinya berhenti sejenak dan berkata, "Tidak heran mengapa Master Bai menguji diriku dengan tugas pertama seperti itu." Itulah kata Su. Dan kembali serangan dari pedang yang dihunuskan kedua orang tersebut tengah datang menghampiri ke arah Su dengan sangat cepat. Namun dirinya dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi begitu mudah dapat menghindari dan berkata dalam hati bahwa kedua orang tersebut sangatlah lemah, sehingga hal itu dipikir tak layak dilayani oleh gurunya. Sambil menghindari setiap serangan yang menghujaninya, Su tetap tampak tenang dan dengan mudahnya menghindari semua serangan tersebut. Bahkan dirinya sambil berpikir dalam hati juga tersenyum. Jika ia bisa terus dekat dan menyerap semua ilmu yang diberikan gurunya dengan baik, maka dirinya akan dapat dengan mudah untuk segera naik mencapai Immortals kembali. Scene pun beralih, di mana kondisi sementara dari kejauhan tampak Songlang yang terhenti menyerang kelelahan. Ia bergumam dalam hati akan apa yang dilihatnya. Bagaimana Su bisa menghindari semua serangan tersebut dan entah apa yang tengah ingin Su lakukan saat itu. Dilihatnya dengan jelas bahwa Su hanya seperti memasang sebuah kuda-kuda sambil mengangkat salah satu kakinya ke arah kepala Zhao Cheng. Sementara itu Songlang juga memperhatikan sambil berkata dalam hatinya melihat Su bahwa gerakan Su saat itu seperti layaknya menciptakan sebuah karakter serangan. Songlang pun juga terdiam dengan berkeringat tampak kelelahan. Dirinya memperhatikan Su yang bisa menciptakan karakter di tengah pertarungan. Sementara Songlang mengetahui selama ini bahwa seorang Master Runic Shield sekalipun harus bersusah payah untuk menciptakan serangan seperti Su, haruslah menggunakan jimat dan keahlian khusus. Sementara di lain sisi, terlihat Zhao Cheng yang begitu bersusah payah dalam pertarungan. Dirinya yang begitu ambisi memikirkan sesuatu dalam benaknya. Ia dengan hati kesalnya mengatakan, apakah dirinya telah begitu diremehkan hanya oleh seorang gadis yang masih siswa. Dan ketika Zhao Cheng tengah menyerang kembali ke arah Su, di belakangnya Songlang mengatakan kepadanya bahwa saat ini sebaiknya mereka menyerang menggunakan sebuah trik yang telah mereka berdua rencanakan sebelumnya. Setelah mendengar perkataan rekan di belakangnya, saat itu juga Zhao Cheng kembali menyerang Su, di mana Zhao Cheng menghunuskan pedang ke arah Su menggunakan pedang yang telah diselimuti aura cahaya hijau, namun sedikit berbeda. Ternyata serangan yang Zhao Cheng lancarkan pada Su adalah serangan bercahaya pedang hijau jarak jauh. Namun dengan sigap, Su lagi-lagi berhasil menghindar. Su lagi-lagi dirinya dapat menghindari serangan kilat hijau yang menghancurkan tanah di bawah kakinya. Dan ketika Su berada pada titik buta, di sanalah Su berkata bahwa mereka berdua adalah orang yang licik, karena mereka berdua tengah berusaha mengapit dan menyerang Su tanpa membiarkan Su untuk mempersiapkan kekuatan miliknya dahulu. Muncullah sebuah kilatan pedang berwarna hijau berbentuk seekor naga yang telah dilancarkan oleh Songlang dari atas kepala Su. Sementara ketika serangan tersebut datang, Su yang dengan tenang hanya mengeluarkan sebuah cahaya biru dari dua jari tangannya. Kemudian terlihat sosok Su yang tengah mengeluarkan kilat berwarna biru dari jarinya itu. Dirinya yang juga dikelilingi kilat biru menyilaukan di sekitar tubuhnya mengatakan
bahwa kalian berdua orang yang berasal dari aula penegak hukum tidaklah sebanding dan memiliki kekuatan lebih dari itu untuk mengalahkannya. Tanah di sekitar Su yang bergetar porak-poranda mengelilinginya, disebabkan oleh serangan Zhao Cheng yang menyerang Su dari bawah. Sementara Su yang segera diterkam naga hijau serangan Songlang tengah mengeluarkan cahaya biru yang berkilau di jarinya semakin membesar. Setelah kilatan cahaya jari Su telah siap, terlihat Su tengah membuat kilatan tersebut menjadi sebuah bola seukuran tangannya. Namun di lingkaran kecil di tangannya itu ternyata memiliki sebuah aura melingkar. Aura itu mengelilingi cahaya bola tersebut dengan kilatan cahaya yang lebih dahsyat, namun memiliki jangkauan serang yang lebih luas. Su kemudian mengarahkan lingkaran sihir kilat bola biru miliknya itu ke arah kedua serangan dari atas berbentuk naga hijau dan serangan dari bawah berbentuk tanah berwarna hijau, hingga menyebabkan sebuah ledakan hebat terpental ke bawah tanah. Karena efek dari ledakan yang begitu dahsyat, pantulan perlawanan jurus yang dilontarkan Su telah membuat seluruh area sekitar porak-poranda dan menghempaskan kedua orang dari penegak hukum di hadapannya. Bahkan terlihat kedua orang penegak hukum tersebut hanya bisa menahan besarnya hempasan angin yang disebabkan Su sambil menahan diri dengan menancapkan pedang mereka ke tanah. Dan terlihat dengan tubuh yang tergores luka di wajahnya, Songlang membuka matanya di tengah ledakan tersebut. Dirinya memastikan apakah serangan yang dilancarkannya itu telah berhasil mengenai Su. Namun ternyata Songlang dan Zhao Cheng tampak terkejut ketika melihat ke arah Su yang berada di hadapannya itu, di mana Su masih terlihat tetap berdiri tegak tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Bahkan terlihat sambil mengeluarkan dua buah kilatan bercahaya biru dari tangannya. Ternyata dengan satu jari miliknya saja, Su menunjukkan sebuah kilatan cahaya dari jurus miliknya itu, yang berbentuk seperti dua ekor burung hantu berapi biru dan berkata, "Kini adalah aku yang harus sedikit lebih serius." Itulah ujar Su, di mana Su mengatakan bahwa kini dirinya harus sedikit lebih serius. Kemudian kilatan cahaya biru yang berbentuk dua ekor burung itu dilancarkan untuk menyerang kedua orang penegak hukum di hadapannya dengan menggunakan serangan berkecepatan yang sangat tinggi. Melihat dua buah serangan tersebut yang begitu cepat, lantas kedua orang penegak hukum itu tidak bisa berkutik. Mereka tampak silau melihat kilatan cerah cahaya menyerang mereka dan membuat mereka terdiam ketakutan seperti membatu. Sementara dari sudut di luar pertarungan itu, tampak Bai Luochen tengah mengamati Su yang tengah bertarung dengan sebuah cahaya biru miliknya tersebut. Di depan portal itulah Master Bai sambil memegang dagu. Dirinya berasumsi dan berkata akan pertarungan Su yang diamatinya. Ia mengatakan dalam hatinya bahwa Su yang kini telah mengeluarkan jurus miliknya itu tampaknya adalah sebuah atribut dari elemen guntur. Sementara atribut yang telah digunakan oleh lawannya adalah sebuah atribut kayu yang berasal dari inti bumi dan tanah. Dan Master Bai kemudian mengambil kesimpulan bahwa serangan tersebut tidak begitu melukai kedua lawannya itu dengan sempurna. Dan akhirnya di tengah-tengah pertempuran usai yang telah dimenangkan Su hingga membuat lawannya gosong, Master Bai berpikir untuk segera kembali menuju jurang Changwu. Karena di sanalah Master Bai berpikir untuk menemukan sebuah ranah yang bernama Breaking Object yang akan terdesentralisasi dengan sempurna oleh atribut guntur milik Su muridnya saat itu. Sementara di tengah kekalahan Songlang yang berwajah hangus, Xiang Sheng di belakangnya terlihat tampak bodoh dan hanya berdiam diri. Kemudian Songlang berkata kepada Xiang Sheng bahwa dirinya di sini babak belur adalah untuk membelanya. Namun di tengah-tengah rasa canggung dan takut akan identitas miliknya, Xiang Sheng tidak dapat berkata apapun. Dirinya hanya bergumam dalam hati
mengapa Songlang menyebutkan namanya saat itu yang membuatnya sangat panik. Ternyata di tengah kondisi rasa panik yang diembannya kala itu, Xiang Sheng terlihat tengah memandangi ke arah Su. Dirinya yang telah melihat kekalahan dua orang dari penegak hukum di hadapannya. Tentu saja ia sendiri pun takkan mampu melawan Su, yang menurutnya adalah gadis menyeramkan. Dan kemudian Su kembali mengeluarkan sebuah kilatan lebih kecil dari jarinya. Dirinya melontarkan serangan tersebut dalam bentuk rambatan guntur yang halus. Ia ternyata melontarkan kilat guntur biru itu ke arah dada Xiang Sheng. Dengan serangan kilat yang dilancarkan oleh Su Liyue, kilatan cahaya biru yang diserang di tubuh Xiang Sheng mulai bereaksi, di mana kilatan bersarang tersebut memiliki kilatan yang lebih kecil namun menyakitkan. Bahkan, Xiang Sheng terjatuh kesakitan dan tertunduk. Dirinya merasakan kedua kakinya tengah mati rasa dan lemas. Dengan kondisi serius yang dialami olehnya saat itu, Xiang Sheng kemudian bergumam dalam hatinya sambil kesakitan. Itulah kata Xiang Sheng, di mana sangkanya tersebut mengucapkan mengapa wanita sialan tersebut menyerang dirinya dengan kekuatan run yang dimilikinya. Bahkan kilatan cahaya biru itu sangat menyakitkan. Ujarnya ketika melihat Xiang Sheng ketika terluka. Su sambil tertawa kecil kemudian berkata bahwa serangan yang dilancarkan adalah untuk membidik Songlang. Tapi entah bagaimana bisa serangan tersebut menuju ke arah Xiang Sheng. Kemudian ketika Su yang sengaja sambil tertawa kecil mengerjai Xiang Sheng, Su diperintahkan oleh Master Bai yang tiba-tiba di hadapannya untuk segera mundur ke belakang. Di tengah dirinya terluka parah di hadapan Master Bai, sebaliknya Songlang yang tampak babak belur menggerutu dengan kesal. Ia dengan lancang mengatakan kepada Master Bai bahwa Bai harusnya merasa malu akan hal yang telah terjadi. Karena sebagai seorang guru, dirinya terlihat sangat jelas tampak telah memanfaatkan kekuatan milik muridnya itu. Sambil bersusah payah dirinya itu berdiri menggunakan pedang, Songlang kemudian kembali memprovokasi Master Bai bahwa dia dan seluruh anggota penegak hukum tidak akan membiarkan Bai pergi dan akan membuatnya menyesal. Namun Master Bai yang mendengar perkataan Songlang di hadapannya itu sambil membersihkan telinganya dengan santai dan kemudian ia berkata, "Apa kau bilang? Menyesal?" Kemudian dengan wajahnya yang tampak terlihat mencurigakan, Master Bai membalikan ancaman kepada Songlang bahwa mereka bertigalah yang seharusnya menyesali akan apa yang telah mereka lakukan saat itu. Dan dengan wajah bodoh, ketakutan, serta keheranan, Songlang di hadapan Master Bai kemudian bertanya, "Master Bai, apa yang akan kamu lakukan?" Songlang terlihat begitu ketakutan. Dan sambil mengeluarkan secuil aura miliknya, Master Bai kemudian berkata pada Songlang dengan tegas bahwa mereka semua harus berlutut di hadapannya saat itu juga. Tiba-tiba saja sebuah tekanan dahsyat dirasakan oleh Songlang. Ia tampak terkejut dan kesakitan di hadapan Master Bai. Dirinya merasa tekanan berat menyelimuti tubuhnya hingga membuat Songlang memegang dadanya begitu kesakitan. Kemudian terlihat cahaya merah terang yang jatuh dari langit dan menyoroti setiap orang dari aula penegak hukum. Bahkan kilatan cahaya tersebut menyerang beserta Departemen Bistaming di sekitarnya hingga membuat mereka berlutut dan terjatuh dengan beban berat yang dirasakan tubuh mereka. Kemudian terlihat di sekitar puncak Gunung Qingluan, tampak kilatan cahaya yang menggelegar tengah terjadi. Pemandangan yang saat itu terjadi bagaikan sebuah bencana terbesar dari badai kilat biru. Dan saat tersayat tubuh mereka menerima akan tekanan tersebut, Xiao Cheng yang sedang tersungkur di hadapan Master Bai tak berdaya. Dirinya tampak keheranan dan ketakutan juga penasaran bagaimana seorang Bai yang lemah di hadapannya bisa mengeluarkan hanya secuil aura yang begitu besar.
Dan saat itu Zhao Cheng kembali membungkuk. Dirinya bertanya kepada Song Lang, apakah Xiang Sheng sudah pulih? Namun di tengah diskusi kedua penegak hukum itu, Master Bai kembali berkata kepada mereka berdua agar tidak melupakan bahwa saat ini mereka semua berada di puncak Gunung Qingluan. Master Bai mengatakan hal tersebut di hadapan dua orang penegak hukum itu sambil berdiri tegak dengan santainya dan bertolak pinggang. Di tengah dirinya yang begitu kesakitan menerima tekanan besar saat ini, Song Lang yang juga terduduk menjawab pertanyaan dari Zhao Cheng. Ia menjawab bahwa Xiang Sheng belumlah pulih dan tak berkutik saat ini. Ia mengatakan bahwa guru di departemennya dapat meminjamkan energi spiritual Ling Feng untuk memulihkannya. Kemudian tiba-tiba saja, sebuah benda yang disebut Elder Tu tengah muncul dengan sinar hijau dalam genggaman Song Lang saat itu. Ia kemudian berkata dengan terkejut, kenapa benda di tangannya muncul di saat yang tidak tepat? Sementara benda yang disebut Elder Tu berada di genggaman tangannya, kembali tiba-tiba Song Lang batuk mengeluarkan cairan bertinta merah dengan wajah yang memucat dan terlihat meringis kesakitan. Kemudian dari sisi langit-langit berbukit di hadapannya, Master Bai yang melihat dua buah cahaya berwarna hijau mengatakan bahwa ia telah memberikan kedua orang dari aula penegak hukum di hadapannya adalah sebuah wajah buruk bodoh yang disebut sebagai Elder Tu. Sementara di tengah kondisi Xiang Sheng yang merasa kesakitan tak berkutik, Master Bai mengatakan sebuah ancaman serius kepadanya. Di depan portal Qingluan sebelum Master Bai dan Su pergi, ia mengatakan ancaman kepada Xiang Sheng untuk segera berlutut dan meminta maaf dengan baik. Sebelum dirinya yang sebagai Grand Master Bai dari Departemen Runic Seal menemui guru mereka yang bernama Yu untuk membicarakan kejadian ini secara pribadi, maka Xiang Sheng haruslah bertindak dengan baik dan tetap bersujud. Tak berselang lama dari perkataan yang disampaikan oleh Master Bai, Xiang Sheng kemudian segera bersujud dan membungkukkan diri di hadapan Master Bai. Kemudian adegan pun beralih ke sebuah pegunungan milik Departemen Bistaming, tepatnya pada malam hari, di mana pegunungan tersebut terdapat sebuah bangunan, dan bangunan itu adalah milik Bistaming. Terdengar suara seseorang berbicara dari dalam bangunan tersebut bahwa ia mendengar seseorang telah menunggunya sejak tadi. Kemudian dirinya bertanya kepada orang yang menunggu tersebut, ada masalah apa hingga larut malam mencari dirinya. Ternyata di dalam ruangan itu terlihat Song Lang yang dalam kondisi berantakan telah menghadap wakil dari instruktur Bistaming. Dirinya menemui wakil instruktur yang bernama Cheng untuk melaporkan atas kejadian yang dialami mereka pada hari itu. Wakil instruktur Bistaming yang diketahui bernama Cheng Kun kemudian sedikit terkejut mendengarkan Song Lang melaporkan bahwa Xiang Sheng masih berlutut tak berdaya di dalam puncak Gunung Qingluan. Setelah mendengarkan laporan dari dua orang penegak hukum, Cheng Kun mengatakan kepada kedua orang tersebut untuk segera kembali. Karena mendengar akan masalah yang terjadi, ia berkata akan segera menyelesaikan masalah ini sendiri. Song Lang yang mendengar perkataan Cheng Kun kemudian beranjak pergi. Namun sambil berbalik membelakangi seorang wakil dari Departemen Bistaming, dirinya berkata dalam hati bahwa tidak hanya Master Bai yang didukung oleh Qingluan, karena aku juga didukung oleh Cheng Kun dari Bistaming. Karena ia menduga bahwa Master Bai juga tidak akan bisa melawan seorang Cheng Kun yang memiliki ranah sebagai living Aperture. Sementara setelah Song Lang meninggalkan Departemen Bistaming, Cheng Kun yang berada di dalam aula berkata pada muridnya yang bernama Yin Hai. Cheng Kun ingin agar Yin Hai segera bersiap untuk ikut bersamanya besok menjemput seniornya, yaitu Xiang Sheng yang berada di puncak Qingluan.
Kemudian suasana pun berganti pada suatu sore keesokan harinya. Terlihat dari atas puncak Gunung Qingluan seberkas cahaya matahari yang terbenam di balik gunung sekitar. Dan ternyata di saat sore hari itulah Bai Luochen yang sedang bersantap terlihat dengan sangat lahap dirinya makan sambil menunjukkan wajah kesalnya. Di sela-sela dirinya memakan sebuah obento yang lezat, Bai Luochen kemudian bergumam dalam hatinya dan bertanya, mengapa setelah menunggu seharian hingga sore hari itu, tidak seorang pun dari Departemen Bistaming datang menemuinya? Dan setelah obento yang ada habis dilahapnya, ia kemudian meletakkan kotak makan itu dengan kesal. Kemudian dirinya langsung bergegas pergi untuk menuju masuk ke dalam kuil departemen miliknya. Dan saat itulah terlihat di dalam area lingkungan kuil miliknya, Master Bai yang masuk ke dalam tengah melihat Su sedang giat berlatih. Kemudian diperlihatkan dari arah belakang Su terdapat dua potongan kayu bakar yang sedang melayang dengan kecepatan tinggi tengah menyerang ke arahnya. Merasakan sebuah kepekaan akan ada serangan yang datang dari arah belakang, Su yang menyadari itu bergegas menoleh ke arah tersebut. Kemudian dengan sigap sebaliknya yang terjadi, Su dengan tangannya begitu mudah mematahkan kayu yang menyerang ke arahnya menjadi terbelah dua. Sementara sepotong kayu bakar yang datang selanjutnya, Su kembali dengan cekatan mematahkan potongan kayu itu dengan tendangannya. Dan terlepas dari semua serangan potongan kayu yang menghampirinya, Su tampak memasang kuda-kuda bela dirinya yang anggun. Sambil sedikit mengangkat kakinya sebatas pinggul, ia berdiri hanya dengan menggunakan satu kakinya. Kemudian setelah pelatihan yang sengaja dilakukan dirinya, Bai Luochen menghampiri Su sambil berkata bahwa pertahanan dan seni bela diri yang dilakukan baru saja cukup mengesankan dan tidaklah terlihat buruk. Mendengar akan pujian dari gurunya yang menghampiri dirinya, Su kemudian menyapa Master Bai sambil terlihat begitu kegirangan. Dan ketika Master Bai tengah menghampiri Su saat itu, dirinya mengatakan bahwa ia harus segera keluar sebentar. Master Bai menyampaikan kepada Su agar menjaga rumah dan memberikan sebuah jimat khusus untuk menjaga diri. Jika ada seseorang dari Departemen Bistaming datang selama dirinya pergi, maka Su bisa gunakan jimat tersebut kepada mereka yang mencari masalah. Setelah mendengarkan perintah yang disampaikan gurunya itu, tentu saja Su menerima jimat tersebut sambil berkata bahwa gurunya tidaklah harus khawatir akan keadaan di rumah, karena Su tidak akan membiarkan siapapun orang bodoh bisa berbuat seenaknya. Kemudian dengan kecepatan yang tinggi Master Bai terbang ke langit. Dirinya meninggalkan Su dan berpesan agar ingat menjaga rumah dengan baik, kemudian menunggunya untuk kembali besok. Sementara mendengar akan perintah serta pesan gurunya itu, Su dengan gembira mengatakan kepada gurunya agar berhati-hati di dalam perjalanannya hingga kembali ke kediaman. Kemudian dari ketinggian atas langit diperlihatkan sebuah desa, di mana desa tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian yang berbeda-beda. Tempat itu dikatakan adalah sebagai Jurang Changwu, yang mana area tersebut disebut sebagai kediaman para iblis yang memiliki tingkat tinggi dari berbagai ras. Selain kedalaman kediaman klan iblis yang bernama Yun Huang tersebut begitu berbahaya, juga diketahui bahwa siapapun yang semakin dalam memasuki area itu akan merasakan semakin tinggi pula setiap kekuatan ranah dari klan iblis tersebut. Dan beberapa bagian tersebut juga memiliki namanya masing-masing yang antara lain. Pintu portal adalah Akademi King Hong, dan di depannya terdapat tebing yang bernama King Si. Sementara area yang terlihat berwarna kemerahan cerah bernama Lembah Jiuli, dan dua tempat di depan lembah itu bernama Bukit Kolam Putih, serta sebuah bangunan tinggi yang bernama Pilar Panlong. Sementara diketahui dari bagian terdalam 4 area yang berada di hadapan portal Akademi King Hong adalah sebuah area
yang bahkan sekalipun orang terkuat dalam level Mahayana sangat menghindarinya. Karena area terdalam tersebut adalah area klan iblis yang paling berbahaya. Dan di sanalah terdapat 12 iblis terkuat yang disebut sebagai 12 leluhur iblis. Kemudian cerita kembali pada saat ini, di mana terlihat sebuah cahaya merah yang dipancarkan oleh tubuh dari Master Bai, tengah berkecepatan tinggi bergerak secepat kilat di atas langit. Setelah itu muncullah Master Bai yang masih diselimuti cahaya merahnya, tengah sampai dan terhenti di suatu ujung puncak gunung daerah yang dituju. Dan di saat ia sambil berdiri di atas sebuah puncak gunung yang tinggi, terlihat dirinya dengan wajah serius tampak memikirkan sesuatu. Dalam hatinya berkata bahwa kondisi muridnya yaitu Su saat ini tampaknya belum dapat memiliki atau menggunakan bahan material yang berasal dari leluhur 12 iblis. Dan ketika dirinya di tengah pemikirannya akan tentang Su, ia yang berada di puncak tersebut dengan pemandangan kilat yang mengerikan tampak memikirkan cara lain yang terbaik untuk Su. Kemudian dirinya berkata kembali, sebaiknya aku temukan saja Raja Iblis di pegunungan yang terdekat ya. Dan aku minta sesuatu saja darinya untuk kuberikan kepada Su. Itulah ujar Master Bai. Namun di tengah-tengah perkataannya tersebut, Master Bai yang masih berada di atas puncak dikejutkan dengan sesuatu. Di mana di bawah puncak yang berada di hadapannya itu, ia tengah melihat sosok seorang gadis yang tampak berlari ketakutan. Dan dari atas puncak gunung tersebut tampaknya Master Bai sudah mengetahui bahwa gadis yang sedang berlari ketakutan itu adalah salah satu siswi dari Akademi King Hong. Kemudian terlihat jelas tampaknya gadis tersebut kesulitan. Dirinya yang berlari ketakutan sambil menoleh ke arah di belakangnya begitu kocar-kacir saat diserang oleh sebuah kilatan berwarna keunguan. Dan sambil melihat akan sesuatu yang terjadi di hadapannya itu, Master Bai yang melihat sebuah ledakan menyerang gadis tersebut bergumam. Ia merasa bahwa setiap sesuatu yang muncul tiba-tiba adalah sebuah masalah yang selalu datang satu demi satu. Melihat akan keadaan yang menurutnya tidak baik itu, Master Bai kemudian mengeluarkan cahaya kilat kecil dari jari tangannya. Kemudian, kini dirinya tampak terlihat diselimuti oleh sebuah aura berwarna biru yang berada di sekeliling tubuhnya, dengan persiapan untuk bergegas menuju tempat kejadian. Scene pun kemudian berpindah, di mana terlihat seorang gadis yang sedang tersungkur tengah duduk ketakutan memejamkan sebelah matanya. Sambil mengeluarkan sebuah jurus untuk melindungi dirinya, ia menggunakan aura berwarna hijau untuk melindungi tubuhnya. Dan gadis itu adalah gadis yang dilihat Master Bai dari atas bukit tadi sambil berlari teriak ketakutan. Di saat sebuah perisai hijau yang melindungi tubuhnya menghilang, gadis yang cantik dan lemah itu tampak terpojok juga kesulitan. Dirinya tengah terkepung oleh satu orang bertubuh kekar yang berada di hadapannya dan seseorang yang tampak bodoh sambil tersenyum melihatnya ketakutan dari kejauhan. Dengan jurus api yang berwarna keunguan dari tangannya, pria kekar yang berada di hadapannya berkata, "Sudah cukup bermain-mainnya karena kau tidak bisa lari lagi. Kini biarkan paman bermain denganmu tanpa melukai kamu sedikit pun," ujar pria kekar tersebut kepada si gadis sambil mengancamnya. Dengan tubuh yang lemah tersungkur dan tak berdaya, gadis yang terlihat takut dan putus asa lantas mengatakan, "Aku tidak akan pernah sudi. Jangan berharap pria bodoh sepertimu dapat menyentuhku." Itulah kata si gadis. Mendengar perkataan gadis yang menolak ajakan dirinya, dengan wajah garang yang nakal, pria itu justru semakin beringas dan berkata, "Bukankah gadis sepertimu adalah gadis yang berada di Departemen For Art? Dan tentu saja, gadis cantik sepertimu
hanya akan dijadikan sebagai hewan peliharaan untuk menjadi pelayan dan melayani orang-orang di Akademi King Hong seperti aku. Itulah ujar si pria kekar kembali begitu nakal dan sambil merasa menggigil akan ancaman di hadapannya. Gadis itu tampak ketakutan tak berdaya setelah mendengar ucapan pria besar yang berada di hadapannya. Hei gadis, jika kamu masih ingin tetap hidup, maka sebaiknya kau patuh dan melayaniku dengan baik, oke? Itulah lanjutan cerita manhwa chapter spesial kali ini. Bagaimana bisa? Lagi-lagi Master Bai berpikir kalau dirinya akan mendapatkan masalah baru. Kemudian, siapakah gadis yang ditemui Master Bai di hutan iblis? Selain itu, bagaimana nasib Xiang Sheng yang masih terkurung di King Luan? Tentu saja Yui akan melanjutkan kembali ceritanya ya sob pada chapter selanjutnya. Dan buat kalian yang ingin request cerita lainnya, tuliskan judul lengkap di kolom komentar ya sob. Namun sebelum Yui undur pamit, Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung channel Clonime dengan menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat para penikmat Clonime yang baru saja bergabung, Yui ingin mengingatkan kembali agar dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta buat yang ingin memberikan apresiasinya, Yui akan sangat berterima kasih apabila kalian semua telah memberikan Yui secangkir kopi hangat yang tertera di deskripsi video. Sobat juga dapat mendukung Yui di channel Clonime dengan cara memberikan super chats, super thanks, dan super stiker sebagai bentuk dukungan positif untuk Clonime agar Yui lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah selanjutnya. Sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih sudah temani Yui dengan secangkir kopi hangatnya. Sampai jumpa lagi di next chapter.